Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi, dan pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi atau membahas materi tentang struktur sistem operasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pada pertemuan kali ini. Untuk membahas tentang struktur dari sistem operasi, kita sebaiknya memahami dulu tentang konsep dari sebuah sistem operasi. Software yang mengatur hardware, ini adalah sebutan atau konsep dari sistem operasi, yaitu sebuah software yang mengatur hardware. Nah, software yang mengatur software atau program lain, manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain-lain. Kemudian juga sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Dan yang terakhir adalah mengatur keamanan komputer. Jadi kalau kita lihat, sistem operasi ini adalah sebuah software yang mengatur hardware, kemudian software yang lain juga, kemudian memanage atau mengatur sumber daya, termasuk pengalokasiannya nanti di dalam komputer atau di dalam sistem, kemudian juga sebagai kernel, yaitu program yang akan terus run selama komputer itu dihidupkan dan sistem berjalan, dan juga memiliki fasilitas untuk mengatur masalah keamanan di komputer. Nah, untuk berikutnya masih pada konsep sistem operasi, merupakan resource manager, di mana pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Kemudian kita ketahui di sini bahwa komputer sendiri atau sistem komputer itu memiliki berbagai macam sumber daya, ya, baik sumber daya yang secara software maupun secara hardware. Nah, di sini yang mengelola itu semua adalah sistem operasi. Kemudian extended machine menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Nah, jadi sebagai extended machine di sini dia menyediakan layanan ke user sehingga memudahkan dan nyaman ya buat kita, karena penggunaan dan pemanfaatan sumber dayanya itu sudah ada dan jelas di situ. Kemudian kalau dilihat dari konsep sistem operasi dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah OS-nya, kemudian ini adalah elemen-elemen atau sumber daya yang ada application berupa software, ya, software aplikasi, monitor, keyboard, printer, mouse, disk drive. Ini secara hardware. Jadi OS di sini mengatur jalannya software maupun hardware yang terhubung di dalam sebuah sistem. Nah, sebagai contoh juga di sini ada sebuah aplikasi seperti Java, Delphi, MS Office, WinM, ya, berbagai program aplikasi yang diakses oleh user 1, user 2, user 3, dan seterusnya. Kemudian sistem operasi sebagai mediator, karena dia menggunakan atau bisa menerjemahkan bahasa mesin dari komputer. Ya, kesimpulannya, sistem operasi ini bertugas sebagai perantara interaksi manusia dan komputer, kedua mengatur hardware, dan yang ketiga mengatur aplikasi. Ini tugas utama dari sistem operasi. Nah, berikutnya untuk modul atau komponen dari sistem operasi yang kita pernah singgung sebelumnya, itu ada modul manajemen proses, ada manajemen memori, ada manajemen input output, ada manajemen sistem berkas atau file, kemudian manajemen penyimpanan sekunder,
manajemen sistem proteksi, ada modul jaringan, dan command interpreter system. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan tentang komponen dari sistem operasi. Nah, pada pembahasan tentang struktur sistem operasi ini, kita coba review ya untuk manajemen proses. Di sini yang dieksekusi ini memerlukan sumber daya, contohnya ada CPU, memori, file, I/O device. Nah, di sini untuk sistem operasi sendiri pada manajemen proses itu bertanggung jawab dalam bagian create and delete, baik proses user maupun sistemnya. Kemudian yang kedua, suspend dan meneruskan proses. Yang ketiga, mendukung mekanisme-mekanisme sinkronisasi proses. Kemudian yang keempat, mendukung mekanisme komunikasi proses. Kemudian yang kelima, mendukung mekanisme penanganan sebuah deadlock. Nah, untuk manajemen memori sendiri, ini merupakan array atau susunan word atau byte yang jumlahnya cukup besar. Tiap word atau byte ini memiliki alamat tersendiri yang dikenal dengan volatile storage device. Di mana pada memori utama ini, OS bertanggung jawab dalam keep track bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa. Kemudian, kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Dan yang ketiga, alokasi dan dealokasi ruang memori. Berikutnya untuk manajemen sistem berkas. Berkas atau file adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya, berkas merepresentasikan program dan data. OS bertanggung jawab dalam 1. Pembuatan dan penghapusan file. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi file dan direktori. Yang keempat, pemetaan file dalam secondary storage. Dan yang kelima, backup file dalam media yang stabil atau yang dikenal dengan istilah non-volatile. Berikutnya untuk manajemen I/O, sering disebut dengan device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, user menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada CD-ROM dan flash disk. Komponen OS untuk sistem I/O meliputi penyangga, di mana bisa menampung sementara data dari atau ke perangkat input-output. Kemudian yang kedua, spooling. Melakukan penjadwalan pemakaian I/O supaya lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan driver. Berikutnya ada manajemen secondary storage. Di sini berperan backup main memory non-volatile, di mana data dan program itu disimpan dalam secondary storage atau penyimpanan sekunder disk. OS biasanya bertanggung jawab dalam 1. Mengelola ruang yang kosong dalam storage. Yang kedua, alokasi penyimpanan. Yang ketiga, penjadwalan disk. Berikutnya adalah sistem proteksi. Mekanisme untuk mengatur atau mengendalikan akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau user ke sumber daya yang ada dalam sistem komputer. Mekanisme proteksi di sini dapat membedakan pemakaian yang sah, authorized, dan yang tidak sah, unauthorized.
spesifikasi kendali yang dikenakan. Ini untuk sistem proteksi. Nah, berikutnya jaringan atau distribute system. Distribute system adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi sebagai pengatur atau protokol dalam komunikasi data. Menentukan strategi-strategi menangani masalah-masalah komunikasi. Berikutnya mengatur network file system, dan dengan adanya share resource ini bisa meningkatkan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, dan meningkatkan reliabilitas atau kehandalan. Berikutnya adalah command interpreter. Memungkinkan sistem berkomunikasi dengan user melalui perintah-perintah menjalankan proses yang telah didefinisikan beserta parameternya, kemudian melakukan respon. OS menunggu perintah atau instruksi dari user atau command driven. Contoh-contoh command interpreter, command line interpreter atau CLI, dan shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O piranti yang ada. Contohnya seperti DOS, Windows, dan lain-lain. Nah, berikut adalah layanan operating system internal. Di sini ada resource allocation, alokasi resource bagi sejumlah user atau job yang running pada saat yang sama. Yang kedua, accounting, mencatat jumlah pengguna yang menggunakan sumber daya dan jenis sumber dayanya. Kemudian yang ketiga, protection, menjamin agar semua akses ke sumber daya dapat terkendali. Contohnya, menyediakan password jika akan melakukan akses ke sumber daya yang ingin digunakan. Nah, ini adalah layanan operating system secara internal. Nah, kalau kita melihat dari sistem program, menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik, di mana dapat dikategorikan: satu, manipulasi berkas atau file. Yang kedua, informasi status seperti tanggal, jam, jumlah. Yang dimaksud di sini adalah jumlah memori, kemudian disk, dan lain-lain. Yang ketiga, modifikasi berkas. Yang keempat, mendukung bahasa pemrograman yaitu kompilator, assembly, interpreter. Yang kelima, loading dan eksekusi program. Keenam, komunikasi, di mana menyediakan mekanisme komunikasi antara proses, user, dan sistem komputer yang berbeda. Ini adalah sebuah sistem program. Berikutnya ada sistem call. Permintaan yang dilakukan oleh proses aktif melalui software interrupt atau exception untuk mendapatkan layanan kernel. Single prosesor menjalankan satu instruksi setiap waktu. Jika sebuah proses yang berjalan di user mode dan membutuhkan layanan sistem, harus melakukan sistem call. Contoh, membaca data dari file. OS kemudian mengenali keinginan proses dengan memeriksa parameter yang diberikan oleh sebuah proses. 3 metode untuk passing parameter antara running program dan OS diantaranya: 1. Melalui register. Yang kedua,
menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Yang ketiga, menyimpan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan pop up parameter pada stack oleh operating system. Ini adalah penjelasan tentang sistem call. Nah, berikutnya jenis-jenis sistem call. Untuk sistem call sendiri dibedakan ada proses control, ada file management, ada device management, information maintenance, dan communication. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu proses control. Meliputi load, execute, create and terminate process, get, or set process, attributes, wait, dan lain-lain. Untuk file management meliputi create atau delete file, open or close, read or write, get or set file attributes, dan lain-lain. Berikutnya untuk device management meliputi request atau release device, get atau set device attribute. Information maintenance meliputi get atau set time. Kemudian untuk communication meliputi create atau delete connection, send atau receive message. Ya, ini untuk jenis-jenis sistem call. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang struktur dari sistem operasi. Untuk struktur dari sebuah sistem operasi, di sini dibedakan kurang lebih ada 5, yaitu monolitik, layer atau berlapis, virtual machine, microkernel, dan exokernel. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai struktur dari sistem operasi ini. Untuk yang pertama, yaitu monolitik. Monolitik ini sesuai dengan namanya mono, satu ya di sini ya. Merupakan sebuah struktur sederhana di mana OS ditulis sebagai kumpulan dari prosedur. Masing-masing dapat memanggil prosedur yang lain jika dibutuhkan. Ini yang paling sederhana yang disebut dengan monolitik. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat gambaran dari monolitik. Kalau digambarkan seperti ini ada 3 lingkaran, ya, ada 3 barisan lingkaran. Yang pertama ini lingkaran paling besar, yang step keduanya lingkarannya sedang, dan step yang ketiga lingkarannya kecil. Untuk gambar yang pertama yang besar ini disebut dengan main prosedur. Sedangkan yang kedua ini disebut dengan service prosedur. Yang ketiga disebut dengan utility prosedur. Nah, kalau kita lihat dari struktur monolitik sendiri meliputi main program atau prosedur yang memanggil service prosedur. Yang kedua, sekumpulan service prosedur yang menangani sistem call. Tadi kita sudah bahas tentang sistem call juga. Dan yang terakhir ada utility prosedur yang mendukung service prosedur. Nah, ini adalah struktur dan pemahaman tentang apakah monolitik itu, yang merupakan struktur dari sistem operasi. Untuk yang berikutnya adalah layer atau berlapis, di mana OS dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah akan menyediakan layanan untuk lapisan yang biasanya lebih tinggi. Kemudian ada lapisan paling bawah yaitu perangkat keras dan lapisan paling atas yaitu antarmuka pengguna. Ini tadi penjelasan dari
layer atau berlapis untuk struktur sistem operasi. Nah, berikutnya adalah virtual mesin. Virtual mesin merupakan implementasi software dari sebuah mesin atau komputer yang menjalankan program seperti mesin secara fisik. Duplikat dari mesin yang sebenarnya, ini adalah virtual mesin, di mana masing-masing virtual mesin mempunyai prosesor, memori, dan sumber daya lain secara terpisah di dalam satu mesin host. Ini tadi penjelasan dari virtual mesin. Nah, contoh dari virtual mesin software meliputi ada virtual PC, VMware, dan VirtualBox. Nah, berikutnya kita bahas mikrokernel. Mikrokernel adalah kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Kita lihat gambaran berikut ini bahwa di sini adalah kernel, kemudian ini adalah server, ini adalah software. Software masuk ke server, server masuk ke kernel, kernel output masuk ke server, dan dikembalikan ke software. Berikutnya, untuk mikrokernel sendiri menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Kita lihat di sini ada monolitik, ini ada mikrokernel. Untuk monolitik ini application yang paling atas, ada VFS, EPC, sistem, schedule, virtual memory, dan device driver dispatcher. Ya, kemudian di sini user modenya, ini untuk mikrokernel cukup menggunakan application PC, kemudian server, Unix ya, Unix server, kemudian device driver dan reserver ya di sini ya. Nah, untuk basicnya IPC, virtual memory, dan scheduling. Ini adalah gambaran dari user mode dan kernel mode, proses ya, sama-sama hardware, yang satu monolitik, yang satu mikrokernel. Berikutnya ada exokernel. Kernel yang hampir tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke peran tersebut. Nah, kita lihat di gambar seperti ini ya. Jadi ada software, kemudian ada kernel, di tengah-tengahnya ini ada library. Nah, itu tadi penjelasan dari struktur sistem operasi. Kalau kita lihat lagi pada struktur sistem operasi yang baru saja saya jelaskan di sini, yang paling penting poinnya ya, itu ada di bagian slide nomor 18. Jadi pada struktur sistem operasi ini sekali lagi strukturnya dibagi itu ada 5, yaitu monolitik, layer, virtual mesin, mikrokernel, dan exokernel. Nah, untuk monolitik sendiri merupakan satu struktur sistem operasi yang paling sederhana. Ya. Nah, kemudian di sini untuk monolitik sendiri ketika digambarkan itu strukturnya ada 3, yaitu main program, kemudian sekumpulan service prosedur, dan yang terakhir adalah utility prosedur. Ini untuk struktur monolitik ya, yang ada dalam sistem operasi. Nah, berikutnya untuk sistem layer ya, di mana untuk layer ini yang paling atas itu adalah antarmuka pengguna, kemudian
bagian yang lebih rendah itu layanan, menyediakan layanan untuk bagian yang lebih tinggi. Kemudian bagian yang paling bawah itu adalah perangkat kerasnya. Ini berlapis ya, sifatnya seperti itu untuk gambarannya. Kemudian yang berikutnya ada virtual mesin. Jadi di sini untuk virtual mesin ini bisa menjalankan program seperti mesin secara fisik karena dia duplikasi ya, dilihat dari mesin sebenarnya. Kemudian contohnya ada virtual PC, VMware, dan VirtualBox. Berikutnya ada microkernel. Kalau digambarkan seperti ini ada kernel, servers, dan software. Dia menyediakan sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Nah, untuk mikrokernel sendiri menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial, yang tidak penting tidak digunakan. Ini adalah gambaran dari monolitik dan mikrokernel. Ini user mode, ini adalah kernel mode. Kalau kita lihat mikrokernel memang simple ya, isinya hanya application, kemudian server unit, kemudian ada lagi device driver dan server. Sedangkan untuk monolitik ini meliputi application, VFS, IPC, kemudian scheduler, virtual memory, dan device driver serta dispatcher. Nah, untuk exokernel sendiri ini gambarannya ada software, ada kernel, dan di tengahnya ada banyak library. Karena exokernel memang menyediakan banyak library. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa pada akhir pertemuan Bumaya selalu berikan kuis. Harapannya supaya dengan adanya kuis ini bisa menambah dan membantu Anda untuk lebih memahami tentang materi yang sudah diberikan. Untuk kuis cukup 3 saja. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 modul atau komponen sistem operasi. Mintanya hanya 2 saja ya, karena ada banyak. Kemudian yang kedua, sebutkan 1 contoh VM software. Tadi juga sudah diberikan contoh. Kemudian yang ketiga, apakah kernel itu? Nah, silahkan Anda jawab untuk pelatihan ya. Jadi di sini nanti bisa membuka PPT sebelumnya dan di sini juga jangan lupa seandainya nanti ingin menjawab itu juga nanti dilampirkan ya di situ ya. Jadi dalam hal ini kuis ini nanti bisa sebagai latihan di rumah ya. Jadi paling tidak Anda paham seperti apa contoh-contoh dari VM software itu, kemudian komponen-komponen sistem operasi itu ada berapa, apa saja isinya, kemudian struktur sistem operasi sendiri itu meliputi apa saja ya. Tadi kita kenal sudah ada 5. Nah, di sini kita harus lebih melihat lagi kepada fungsi-fungsi yang dimiliki oleh masing-masing dari struktur sistem operasi. Baiklah, untuk struktur sistem operasi sendiri ini merupakan salah satu bagian penting dari sistem operasi karena dengan adanya struktur sistem operasi ini pekerjaan daripada sistem operasi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sistem baik secara software maupun secara hardware itu bisa lebih mudah ya. Kita lihat bagaimana gambaran dari mikrokernel yang di sini ya. Jadi ini salah satu contoh gambaran dari mikrokernel dan monolitik. Kalau untuk monolitik ini bagian-bagiannya sudah ada di situ ya. Kemudian sama-sama di hardware ini. Sedangkan untuk mikrokernel ini ada spesifikasi khusus untuk sistem operasinya, kemudian software aplikasinya menggunakan apa, bahkan sampai dengan perangkat keras yang dipergunakan itu menggunakan apa itu juga ada di situ secara detail ya. Nah, ini tadi dari
penjelasan yang bisa diberikan pada struktur sistem operasi. Harapannya apa yang disampaikan ini bisa menambah materi, menambah wawasan dari sistem operasi, dan kali ini bahasan kita adalah tentang strukturnya saja. Kemarin kita sudah mengenal ada komponen-komponennya. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang struktur dari sistem operasi. Saya kira itu dulu untuk pertemuan pada kali ini, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.